Apple baru aja selesai mengadakan acara WWDC dan selama 2 jam ya acara berlangsung. Itu rasanya tuh padat banget karena semua pengumuman tuh langsung digeber, langsung di-announce semuanya. Ada beberapa poin atau beberapa hal yang menurut gue paling menarik dan paling menyita perhatian. Nah, tahun ini kan tahun 2025, tapi kan orang-orang pasti masih akan terus update dan menggunakan OS baru ini sampai 2026, hence atau maka dari itu namanya jadi 26 semua. iOS 26, iPad OS 26, terus WatchOS 26, macOS 26. Nah, ngomongin macOS ini poin kedua yang juga sesuai dengan gosipnya gitu. Dari kemarin itu heboh nama macOS Lake Tahoe atau Tahoe gitu. Ini diambil dari nama ya daerah di California yang sangat prestisius dan memang terkenal tempat yang elegan gitu, namanya Tahoe gitu. Kan kayaknya kalau pakai Lake Tahoe kayaknya kepanjangan kali ya. Jadi akhirnya Apple benar-benar menggunakan nama Tahoe untuk macOS-nya. Sebenarnya nama macOS Tahoe itu unik banget, apalagi kalau kita sebagai orang Indonesia yang mengucapkannya gitu ya. macOS apa? Tahoe. Tapi ini bakal jadi nama yang ikonik sih menurut gue ya, kayak Tahoe gitu, kayak mudah diingatnya. Dan juga ada satu upgrade yang menurut gue lumayan masif yang ada di macOS Tahoe, itu ada di dalam fungsi Spotlight. Jadi selama ini Spotlight, gue atau mungkin kalian juga pakai fitur ini cuman buat nyari-nyari aplikasi aja gitu biar cepet, kayak kalkulator atau mungkin notes atau reminder gitu, kayak tinggal asal klik terus langsung ketik langsung keluar aplikasinya. Nah, nanti di dalam Spotlight ini kita bisa memanfaatkan si Spotlight ini untuk mengcompile banyak hal gitu. Jadi misalnya kita habis mencari dan membuka file PDF atau mungkin emang ada beberapa hal yang sering kita pakai di Spotlight, itu semua bisa kita compile ke dalam satu folder. Jadi kalau misalnya kita mau mencari itu, kita langsung ngeklik aja di Spotlight itu. Jadi kayak kayak Pinterest gitu loh. Kita bisa langsung ngeklik saat itu juga hal-hal yang udah kita kumpulin di dalam pencarian khusus yang ada di Spotlight itu. Nah, satu hal lagi yang menurut gue ya termasuk tepat sasaran lah ya, gosip-gosip yang dari kemarin itu beredar di internet. Jadi di iOS 26 ini tampilannya tuh emang dirombak. Bahkan tadi si Craig Federighi ngomong terakhir perubahan besar-besaran dari iOS itu adalah dari transisi dari iOS 6 ke iOS 7. Yang tadinya serba retro terus jadi minimalis kayak sekarang gitu ya. Nah, akhirnya di tahun ini mereka memutuskan untuk merombaknya dan mengeluarkan desain baru yang diberi nama Liquid Glass. Gue tuh kadang bingung gitu loh, kayak Apple kok kepikiran ya ngasih nama-nama kayak gitu loh, Liquid Glass. Kalau misalnya kayak ngedenger dong pasti bakal, apa sih maksudnya? Tapi ketika kita lihat presentasinya, kita langsung ngerti. Jadi si Liquid Glass ini sebenarnya perubahan user experience atau UI-nya juga gitu ya. Yang tadinya kayak biasa menu-menu iPhone kayak sekarang, tiba-tiba diubah jadi serba bening, kayak transparan gitu. Gimana jelasin ya? Katanya sih memang terinspirasi dari desain Vision Pro gitu, yang emang tembus pandang, tapi kita tahu gitu menu-menunya yang mana aja. Nah, nanti ini akan diadaptasi di iOS 26, yang kira-kira kayak gini bentukannya ditampilin di presentasi WWDC. Dan menariknya Liquid Glass ini tuh sebenarnya bukan perkara desain tiba-tiba jadi bening atau transparan doang, tapi secara fungsi dia juga berubah. Jadi kalau misalnya kita lagi nge-scroll, terus di bagian bawahnya mungkin tadinya kita selama ini kayak cuman ada opsi buat ke home gitu. Tapi karena namanya Liquid Glass, jadi menu di bawahnya ini tuh kayak bisa ngikutin navigasi layar kita. Jadi kalau misalnya kita nge-scroll ke atas atau ke bawah, dia tuh bisa ngikutin lokasinya gitu loh, atau letaknya di mana. Jadi jauh lebih interaktif lagi, dan kalau menurut gue sih ya menarik ya. Yang menarik selanjutnya adalah fitur baru dari Apple Intelligence, namanya Live Translation. Sebenarnya fitur ini kayaknya udah familiar banget buat kalian yang udah sering pakai Galaxy AI-nya Samsung. Jadi fitur ini akan diintegrasikan di dalam FaceTime, terus iMessage, dan juga panggilan telepon. Jadi kalau misalnya kalian lagi telepon-teleponan sama keluarga jauh di sana yang mungkin nggak fasih bahasa Indonesia, terus kalian pengen ngobrol lancar, ya udah itu si live translation dari Apple Intelligence ini bisa langsung menerjemahkan secara real time.
Gak lupa fitur visual intelligence yang masih juga di dalam Apple Intelligence. Ini juga mirip kayak Circle to Search-nya punyanya Samsung. Dia ini bisa mencari gambar itu kayak belinya di mana sih gitu. Jadi kita tinggal screenshot, kemudian kita bisa langsung nge-search secara otomatis. Yang sesuai prediksi juga adalah pembaruan dari aplikasi games. Jadi akhirnya Apple membuat aplikasi game sendiri. Di dalam games app ini nantinya ada opsi arcade dan lain sebagainya di dalamnya. Jadi buat para gamer pastinya hal ini dinantikan banget sih. Kalian bisa makin explore lebih banyak konten dan opsinya jauh lebih banyak juga pastinya. Nah sekarang ke bagian pengguna iPad nih, pasti happy banget dengernya. Gue yang sebagai pengguna MacBook aja denger update ini tuh kayak langsung oh my god, gue gak sabar buat nyobain. Jadi akhirnya, gak tau sih mungkin udah kelamaan orang-orang nungguin, tapi hey it's okay, baru dilunjurin sekarang nih sama Apple. Jadi Apple itu akhirnya menghadirkan fitur multitasking yang jauh lebih mantep di iPad. Jadi kita tuh bisa buka aplikasi dalam beberapa window yang banyak banget dalam suatu waktu, dan itu size-nya bisa kita custom sendiri. Kayak cuma jadi ke split 2 atau mungkin jadi lebih banyak dan kecil-kecil, dan itu jauh lebih imersif. Selain multitasking yang terlihat sangat seamless, iPad juga akhirnya punya kayak menu toolbar kalau misalnya kita lagi ngebuka aplikasi tertentu, bener-bener kayak MacBook banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat videonya nih, pas lagi dijelasin, itu fungsinya atau fungsional dari fitur multitasking di iPad ini itu benar-benar udah mirip banget semuanya kayak di MacBook. Untuk saat ini mungkin segitu dulu fitur-fitur yang menurut gue layak disorot dan memang bikin heboh saat pengumuman gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ada fitur yang belum gue sebut dan itu jadi favorit kalian, tulis aja di kolom komentar, oke? Nah ini ada satu hal lagi yang pengen gue share ke kalian. Yuzon itu setelah acara WWDC, setelah acara keynote, kita tuh langsung dipanggil ke sebuah ruangan. Dikirain tuh kayak cuman mau ngobrol-ngobrol aja, gak taunya ada surprise. Apakah itu? Tiba-tiba CEO Apple, Tim Cook, masuk ruangan itu buat ngobrol sama kita. Ternyata undangan Indonesia itu nungguin ada kali kayak setengah jam sampai 1 jam di satu ruangan. Itu ternyata kita nungguin Tim Cook guys. Tim Cook mau ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya sama undangan-undangan dari Indonesia, ngomongin gimana sih impression kalian terhadap WWDC, fitur apa yang kalian suka, dan gimana sih Apple marketnya di Indonesia gitu. Walaupun memang sesi ngobrol-ngobrol ini private gitu ya, kita nggak bisa ngerekam atau mungkin di quote gitu omongan Tim Cook, tapi kita bisa foto bareng sama Tim Cook. Jadi sebenarnya journey WWDC di tahun ini lumayan spesial ya, kayak afdol gitu. Kita udah mengikuti rangkaian acaranya dan ternyata dapat bonus bisa foto sama Tim Cook. Segitu dulu guys curhatan gue kali ini. Kalian kalau misalnya mungkin ada masukan atau ada hal lain yang pengen dibahas, silakan loh ya. Tulis di kolom komentar. Again and again tulis di kolom komentar. Oke? See you guys in the next video. Bye.